Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Dwianti dengan NIM 19250700 dari kelas 19 2A 14. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mendemonstrasikan proyek mata kuliah algoritma data science dengan tema analisis kualitas tidur dan gaya hidup gen milenial. Pada presentasi kali ini saya akan fokus menjelaskan bagian business understanding dan data preparation serta analisis data eksplorasi. Yang pertama, import pandas SPD digunakan untuk memanggil library pandas dan memberikan nama singkat yaitu PD. Kemudian dari data set yang diperoleh dari Kaggle dibaca dan disimpan ke dalam sebuah variabel. Nah, selanjutnya ada data drop. Pada kolom sleep duration dan quality of sleep itu saya akan menghapus data tersebut dan jumlah data sekarang menjadi 11 kolom. Jadi yang saya drop itu data sleep duration dan quality of sleep. Lalu ada memahami tipe data dan informasi data. Nah, pada tahap ini digunakan fungsi data info. Nah, fungsi data info itu digunakan untuk menampilkan jumlah baris dan kolom, nama setiap kolom, tipe data pada setiap kolom, dan jumlah data kosong atau nol, serta penggunaan memori dari dataset. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, dataset ini memiliki 37 entries dan terdiri dari 13 kolom. Selain itu, terdapat beberapa jenis tipe data juga. Ada integer 64 digunakan untuk data berupa angka bulat. Float 64 digunakan untuk data berupa angka desimal atau angka berkoma. Sedangkan objek itu digunakan untuk data berupa teks atau string. Selanjutnya ada menampilkan 5 data terbawah. Selain menampilkan 5 data teratas tadi, saya juga melakukan pengecekan terhadap data pada bagian bawah dataset. Tujuannya adalah untuk melihat data pada bagian akhir dan memastikan struktur data tetap konsisten. Selanjutnya ada menampilkan 5 data teratas atau biasa disebut data head. Nah, fungsi ini untuk menampilkan 5 baris data paling awal atau paling atas di dalam data frame. Selanjutnya ada menghitung nilai nol atau data is null. Nah, fungsinya itu pada pandas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat data kosong di dalam data frame, dan nilai true itu menunjukkan bahwa terdapat data yang kosong, sedangkan nilai false menunjukkan bahwa data tersebut terisi. Nah, berdasarkan hasil proses pengecekan, dataset saya memiliki 37 baris dan 13 kolom yang diperiksa. Untuk menampilkan ringkasan statistiknya dari data numerik digunakan fungsi data descript. Nah, fungsi ini menampilkan statistik deskriptif dari setiap kolom numerik dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Pada hasil data descript itu terdapat beberapa informasi statistik. Nah, di dalamnya itu ada 25% menunjukkan nilai data pada kuartil pertama, 50% menunjukkan nilai tengah atau median dari data, 75%-nya menunjukkan nilai pada kuartil ketiga. Selanjutnya mengecek duplikasi dan nilai unik atau biasa disebut data nunik atau data unik ya. Nah, data ini tuh berfungsi untuk menghitung jumlah data unik atau data yang berbeda pada setiap kolom dalam data frame. Nah, berdasarkan hasil pengecekan itu terdapat 37 orang di dalam person ID. Buat gender terdapat 2 kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Buat usia maksimal 31 tahun. Jenis pekerjaan ada 11 jenis pekerjaan. Aktivitas fisik ada 16 variasi. Dan tingkatan stres itu ada 6 tingkatan. Dan kategori ada 4 kategori BMI yang berbeda. Untuk tekanan darah ada 25 variasi tekanan darah dan 19 variasi detak jantung, 20 variasi jumlah langkah harian, 2 kategori gangguan tidur.
Selanjutnya ada visualisasi tingkat stres dan durasi tidur. Secara umum bisa dilihat dari grafik yang ada, itu durasi tidur paling lama terdapat pada stres level 3, yaitu sekitar 8,23 jam. Kemudian pada tingkat stres ke-7 sampai ke-8, durasi tidur mengalami penurunan menjadi sekitar 6 sampai 6,5 jam. Pada level stres 1, 2, 9, dan 10 tidak terdapat data. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa tingkat stres yang lebih tinggi cenderung berpengaruh terhadap berkurangnya waktu tidur. Lalu ada visualisasi durasi tidur berdasarkan gender. Ini perempuan atau female memiliki rata-rata durasi tidur sekitar 7,23 jam, sedangkan laki-laki itu memiliki rata-rata durasi tidur sekitar 7,04 jam. Perbedaannya, selisihnya hanya sekitar 0,2 jam. Selanjutnya ada berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan pekerjaan, yang pertama ada sales, itu sekitar 5,9 jam, sedangkan pekerjaan yang durasi tidurnya paling banyak itu engineer, yaitu sekitar 7,99 jam. Dan beberapa pekerjaan seperti dokter, perawat, manajer itu memiliki tidur pada kisaran 6,5 sampai 7,5 jam. Jadi setiap pekerjaan memiliki karakteristik dan tingkatan beban kerja yang berbeda. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.